Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menyetujui PAK konversi yang telah diajukan oleh PNS atau bawahan kita. Eh, di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial bagaimana cara menginput PAK konversi atau membuat PAK konversi dengan menggunakan aplikasi e-kinerja dari BKN. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini status dari PAK saya statusnya masih pengajuan ya, untuk PAK konversi tahun 2023. Nah, bagaimana agar statusnya menjadi persetujuan? Maka kita harus melapor dulu ke pejabat penilai kinerja atau atasan langsung kita. Eh, kita melapor bahwa PAK kita sudah mengajukan PAK tahun 2023 dan sekarang statusnya eh, menunggu persetujuan dari atasan langsung. Nah, untuk menyetujui PAK konversi tahun 2023 yang telah dibuat ya, tentu saja kita harus login ke akun pejabat penilai kinerja. Nah, jadi nanti kita lapor ke pejabat penilai kinerja, kemudian kita sebagai pejabat penilai kinerja misalkan ya, atau misalkan saya sebagai pejabat penilai kinerja, kemudian login, sorry, ya login ke akun e-kinerja ya. Nah, jika sudah login, kita masuk ke menu persetujuan PAK. Jadi pada prinsipnya caranya ini hampir sama dengan bagaimana cara kita menyetujui PAK tahun 2022 atau PAK integrasi. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan nantinya di bagian dalam pada saat melakukan persetujuan, karena nantinya kita harus diminta untuk memilih metode tanda tangan yang akan digunakan pada PAK-nya nanti ya. Apakah akan menggunakan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik ya. Oke, di sini statusnya adalah masih pengajuan ya. Kita pilih yang pengajuan, kemudian kita klik detail. Nah, kita lihat kembali data-datanya ya. Nah, jika PNS ini ya, PNS ini bukan merupakan bawahan kita, maka kita bisa menolaknya ya, karena ada beberapa kasus yang terjadi, data atasan langsungnya itu berbeda ya. Jadi misalkan si A harusnya atasannya adalah si B, akan tetapi data PAK-nya itu masuk ke si C ya. Nah, seperti itu. Maka jika terjadi seperti itu, atau jika ini bukan bawahan kita, maka kita bisa menolaknya saja ya, jangan disetujui. Akan tapi jika ini sudah betul ya, jika sudah betul misalkan eh, nilai predikat kinerjanya ya, apa, maka kita bisa menyetujuinya langsung ya. Oke, anggap saja ini data-datanya sudah kita periksa ya, sudah betul, atau jika kita kurang yakin kita bisa mengunduh previewnya ya. Kita bisa unduh previewnya dengan menekan tombol unduh preview pak, kemudian kita periksa lagi ya. Jika sudah betul, kita klik setujui PAK. Nah, jika mungkin kita terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menyetujui, maka kita bisa membatalkan ya dengan klik tombol batal persetujuan PAK. Nah, kemudian di bagian bawah sini itu kita disuruh milih metode tanda tangan yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan TTE atau tanda tangan elektronik, atau tanda tangan basah ya, atau dengan tanda tangan manual ya, ibaratnya seperti itu. Nah, jika kita memilih dengan menggunakan tanda tangan basah, maka kita bisa klik buat draft PAK ya. Jika langkah ini tidak dilakukan ya, memilih tanda tangan dan buat draft PAK, maka nanti di PAK konversi atau hasilnya itu tidak ada nomor PAK-nya ya. Jadi ini ada nomor PAK yang sudah disediakan oleh aplikasi e-kinerja ya. Nah, jika sudah ya, ini sudah statusnya sudah disetujui dan sudah dipilih metode penandatanganannya, kita coba lihat lagi ya ke akun PNS ya, sebagai PNS. Nah, di sini kita login, kita masuk ke menu angka kredit. Nah, di sini statusnya adalah sudah persetujuan ya. Nah, statusnya di sini sudah persetujuan, namun file TTD Basa belum diunggah. Nah, di sini kita bisa uh, unduh draft PAK ya. Nah, unduh draft PAK. Nah, ini adalah draft PAK-nya. Ya, di sini ada nomornya otomatis ya.
Nah, jika tidak dipilih yang metode penandatangan tadi itu biasanya nomornya ini tidak akan muncul. Nah, jika sudah betul maka kita bisa cetak ya, kemudian kita bisa ajukan karena tadi saya memilihnya dengan menggunakan metode tanda tangan basah bukan tanda tangan elektronik, kita bisa ajukan ke pejabat penilai kinerja untuk ditandatangani PAK-nya. Nah, jika sudah ditandatangani, jangan lupa untuk diberi stempel ya, stempel, kemudian kita scan dan kemudian kita upload ulang ya. Kita menguploadnya bisa pada menu aksi juga, pada tombol aksi, pada unggah pak titik basah ya. Nah, jika sudah kita unggah, langkah selanjutnya adalah kita sinkron jabatan dan sinkron AK SIASN agar PAK ini masuk ke pejabat penilai kinerja kita ya. Oke, kita coba ya. Misalkan ini sudah kita tanda tangan ya, taruhlah seperti ini contoh. Kita download dulu. Misalkan sudah ditandatangan, maka kita bisa unggah PAK-nya. Kita pilih filenya. Nah, di sini file TTD basah telah terunggah ya. Nah, jika sudah diunggah ya, langkah selanjutnya adalah kita sinkron jabatan dan sinkron AK SIASN. Nah, jika kita sudah sinkronkan, kita bisa cek lagi di aplikasi My SIASN ya, atau My ASN ya. Nah, kemudian kita lihat pada menu home, kita lihat untuk memastikan apakah data PAK kita sudah masuk ke BKN atau belum ya. Nah, di sini akan muncul PAK kita yang baru ya, atau seperti ini. Nah, ini adalah PAK kita yang baru tadi ya. Di sini saya belum tanda tangan ya, karena ini hanya contoh aja, hanya tutorial aja. Nah, nanti pastikan sudah ditandatangani dan sudah di stempel baru jenengan upload, atau baru Bapak Ibu bisa upload ke SISN kembali. Nah, jika sudah seperti ini maka selesai sudah tutorial bagaimana membuat PAK konversi dengan menggunakan aplikasi e-kinerja. Baik, demikian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.